Assalamualaikum sahabat sembilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang menjalankan amalan di hari-harinya, dan sejatinya banyaknya amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Di antara amalan-amalan ini juga memiliki pahala yang besar. Rasulullah SAW pun menganjurkan pada umatnya agar selalu mengamalkan hal-hal kecil yang tentunya berpahala. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin, atau engkau hindarkan salah satu kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Itu lebih aku cintai daripada beritikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Dan siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Barang siapa yang menahan marahnya, padahal ia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan di hari kiamat. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mengkokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpeleset di api neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Inilah 8 amalan ringan yang berpahala besar, versi 99 Channel. Mendoakan orang lain dalam kebaikan. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Mendoakan kebaikan pada sesama muslim memiliki keutamaan yang sangat besar. Seperti yang diterangkan dalam hadis tersebut, malaikat akan mencatat segala amal kebaikan manusia yang juga melakukan hal yang serupa. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang yang sedang sakit merupakan kewajiban seorang muslim kepada sesama muslim. Perbuatan tersebut nyatanya memiliki pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan di surga, sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat Allah yang deras. Apabila menjenguk di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakan agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore. Apabila menjenguk di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad saleh. Berzikir. Berzikir juga salah satu amalan yang memiliki pahala besar. Selain itu, dengan berzikir, maka kita akan selalu fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri kepadanya. Berzikir juga menjadi bentuk pujian dan tanda rasa syukur selain berdoa. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seumpama orang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan juga memiliki pahala yang besar. Puasa yang dimaksud adalah puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Asyura, dan puasa sunnah lainnya. Seperti dalam hadis berikut ini. Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang sering berpuasa kelak pada hari kiamat. Tidak akan masuk dari pintu itu kecuali mereka orang yang suka berpuasa. Dikatakan, manakah orang-orang yang suka berpuasa? Maka mereka pun berdiri
dan tidak masuk lewat pintu itu kecuali mereka. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun masuk melaluinya lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membaca ayat kursi ba'da sholat. Setelah sholat biasanya dilanjutkan melakukan zikir dan berdoa. Selain itu, membaca ayat kursi ba'da sholat pun sangat dianjurkan. Bukan hanya bacaannya saja yang mudah dihafal, tapi dalam ayat tersebut juga memiliki pahala yang sangat besar. Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat wajib, maka dia berada dalam perlindungan Allah hingga sholat berikutnya. Muazzin. Muazzin adalah seorang yang mengumandangkan azan, mengingatkan manusia dalam panggilan sholat. Selain suaranya yang sangat merdu, menjadi muazzin juga memiliki pahala yang besar. Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya. Niscaya mereka akan melakukan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membaca Al-Quran. Sudah tidak diragukan lagi, membaca ayat suci Al-Quran tentu akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Jika kita rajin membaca Al-Quran, juga akan menjadi syafaat ketika di hari akhir nanti. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Mengamalkan doa setelah azan. Setelah azan berkumandang, biasanya kita membaca doa. Jika mengamalkan setiap hari, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Berikut ini doa setelah azan berkumandang, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, dakwah tauhid, salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan yang mulia. Nah, sahabat 9, itulah amalan-amalan ringan yang berpahala besar. Semoga kita selalu bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.